Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 761. Jangan melihat ke belakang. Sinar cahaya berkedip, dan ketika Tang San dan Mei Gongxi muncul lagi, mereka sudah dalam formasi transfer di gua di luar kota naga hitam. Tang San tidak langsung membawa Mei Gongxi untuk melanjutkan teleportasi dan kembali ke lembah emas. Karena pada saat ini, suasana hatinya benar-benar tak terlukiskan. Dalam proses perampokan dan pembekalan Mei Gongxi, dia dapat dikatakan memiliki rencana, semua situasi terkendali, dan bahkan tanpa menggunakan semua kartunya, dia menyelesaikan bencana tanpa risiko apapun, dan mencapai tujuan akhir. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bermeditasi begitu lama setelah bencana, sehingga memberi Kaisar Iblis Rubah Surgawi kesempatan untuk berurusan dengan pemukiman manusia. Aku tidak tahu berapa banyak jiwa yang tewas di bawah serangan Kaisar Iblis Tianhu. Ini adalah sikap klan monster terhadap manusia. Jika mereka tidak dapat dikendalikan, mereka akan dihancurkan. Sekarang dia bahkan sedikit takut karena dia tidak berani menghadapinya. Dia tidak tahu berapa banyak mitra yang meninggal dalam bencana ini ketika dia kembali. Guru, Wu Binji, Dubai, Guli, Cheng Zicheng, dan lainnya dari Akademi Redemption Organization, serta orang-orang biasa yang berkumpul di pemukiman manusia. Di antara mereka, berapa banyak orang yang tiada di bawah tangan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Mei Gongxi berdiri di samping Tang San, matanya juga kusam. Pembekalan berhasil, dia telah menjadi penguasa kota resmi kota Keri, dan Tang San juga telah menyelesaikan transendensi bencana. Namun, pemukiman manusia hilang. Apa alasannya semua ini? Itu karena dia terlalu bersemangat untuk mendirikan pemukiman manusia, dan karena keberhasilannya dalam pembekalan membuat raja-raja klan monster berpikir bahwa dia harus diubah menjadi klan monster dan menarik garis yang jelas dengan manusia. Bahkan kakeknya, Kaisar Iblis Harimau Putih, mendukung tindakan Kaisar Iblis Tianhu. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena dia. Jika dia tidak mewarisi posisi patriark klan monster Merak dan penguasa kota-kota Keri, tidak akan ada begitu banyak manusia yang datang kepadanya. Seberapa besar harapan mereka? Hasil akhirnya adalah, jika mereka tidak datang, setidaknya mereka masih hidup, tetapi sekarang mereka. Keduanya relatif tidak bisa berkata-kata. Kegembiraan reuni telah lama menghilang, dan udara sepertinya ditekan. Maafkan aku, ini semua salahku. Mei Gongxi akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir keluar. Tang San buru-buru menariknya ke dalam pelukannya. Aku tidak menyalahkanmu, ini akulah yang tidak berpikir dengan hati-hati, dan itu adalah kesalahan penilaianku terhadap kaisar-kaisar itu. Aku seharusnya tidak berpikir bahwa mereka begitu kuat sehingga meremehkannya. Untuk menyerang orang biasa, aku meremehkan kekejaman mereka, dan meremehkan kewaspadaan mereka terhadap kita manusia. Mei Gongxi melemparkan dirinya ke pelukan Tang San dan menangis. Untuk sementara, emosinya runtuh. Sambil menghibur Mei Gongxi, Tang San menanam benih kebencian di hatinya. Pengadilan leluhur. Di mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi, atau di mata setiap kaisar klan monster, manusia bisa dibegal kapan saja, seperti semut. Hari ini mereka membuat tragedi seperti itu, dan di masa depan, dia pasti ingin mereka terlihat baik. Bagaimanapun, dia masih berbelas kasih, dan dia harus menghancurkan semua biji teratai yang beruntung dari klan Tianhu hari itu. Sebagai imbalan atas belas kasihannya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menjadi lebih kejam. Setelah beberapa lama, tangisan Mei Gongxi berangsur-angsur berhenti. Tang San, apa yang harus aku lakukan? Mei Gongxi bertanya dengan lembut. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tang San meraih bahunya, sekarang dia sudah tenang dari kemarahannya sebelumnya. Xiao Mei, dengarkan aku. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak peduli seberapa banyak kamu menyalahkan dirimu sendiri dan penyesalan, itu tidak masuk akal. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Karena hal-hal telah terjadi, kita hanya bisa menghadapi mereka. Apakah itu sakit atau melarikan diri, itu tidak masuk akal, jangan melihat ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah melindungi klan yang masih hidup, membantu mereka menjadi lebih kuat, dan membiarkan mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan monster dan roh. Yaitu, balas dendam untuk klan yang sudah tiada.
Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, mata Tang San penuh dengan kedinginan. Setelah mendengarkan kata-katanya, Mei Gongzi sedikit melambat dan mengangguk ringan, tetapi masih menangis dalam diam. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita harus berpisah dulu. Seharusnya aku menjaga sisimu sepanjang waktu, tapi sekarang, aku harus kembali dulu, tidak peduli apa situasinya di sisi lain pemukiman, aku akan kembali dan melihat-lihat dulu, untuk menghadapi apa yang telah terjadi. Setidaknya dengan aku di sana, tidak ada yang akan menyakiti mereka lagi." "Bagaimana denganku?" Mei Gongzi bertanya dengan linglung. Tang San menghela nafas dan berkata, "Aku akan membawamu kembali nanti, kembali ke Kaisar Iblis Harimau Putih Besar." Dari sudut pandangnya, dia tidak melakukan kesalahan, dia melakukannya untuk melindungimu. "Kemampuanku ada di depan. Itu terbuka, kamu harus menstabilkannya, kamu tidak bisa membiarkan dia berdiri di sisi yang berlawanan dari kita, yang paling kita butuhkan sekarang adalah kekuatan. Hanya ketika kita benar-benar tumbuh dewasa, kita dapat memiliki kemungkinan untuk bertarung melawan istana leluhur. Apalagi, kamu akhirnya menyelesaikan pembekalan dan memperoleh identitas pemilik kota. Di masa depan, apakah kita ingin membalas dendam pada monster atau membantu manusia? Kami membutuhkan identitasmu. Lakukan dengan baik. Tuan kota ini adalah hal paling berani yang telah kamu lakukan untuk manusia yang tiada. Bisakah kamu mengerti?" Mei Gongzi menatapnya dengan mata kabur dan berkata, Aku juga ingin kembali bersamamu." Tang San dengan lembut mencium dahinya dan memeluknya erat-erat. Aku tahu semuanya. Aku mengerti hatimu. Tapi saat ini, kamu harus melanjutkan di istana leluhur dan menyelesaikan pelatihan 100 hari. Aku akan menjemputmu nanti. Jika kamu pergi sekarang, sekali sisi Kaisar Iblis Harimau Putih tidak stabil, maka, apakah itu kita atau klan kita akan menghadapi bencana yang lebih besar. Kita bahkan lebih takut melihat pembantaian manusia kita dalam ayunan penuh di benua Falan. Oleh karena itu, kita tidak bisa sekeringnya. Mei Gongzi mengangguk dengan air mata di matanya. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa yang dapat kamu lakukan untuk rekan senegara kita adalah berkultivasi dengan keras, meningkatkan diri sendiri, dan menjadikan dirimu lebih kuat. Hanya ketika kita semua menjadi kaisar di masa depan, kita dapat benar-benar melindungi mereka." "Mengerti?" "Ya." Mei Gongzi mengangguk lagi. Tang San dengan lembut membelai rambut panjangnya, hanya dengan memegangnya dia bisa merasa lebih baik. "Aku akan membawamu kembali. Kamu harus menyesuaikan spiritualitasmu. Untuk Kaisar Iblis Harimau Putih, kamu harus menstabilkannya terlebih dahulu." Cahaya perak bertahan, menggulung keduanya, dan memulai kembali teleportasi. Menara waktu dan ruang Tang San, teleportasi jarak jauh seperti itu bisa dikatakan mudah. Ketika lampu menyala lagi, mereka sudah kembali ke White Tiger Hotel. Ya, tidak ada pengembalian langsung ke Istana Harimau Putih. Ada Gunung Suci Harimau Putih di sana, jika dikirim langsung ke sana, akan ada terlalu banyak gerakan. Selain itu, perlu juga melalui formasi teleportasi Hotel Harimau Putih untuk dapat berteleportasi sejauh ini. Kembali ke ruangan yang familiar. Tang San menyeret Mei Gongzi ke kamar mandi dan membiarkannya mencuci muka. Shimizu mengusap wajahnya, dan Mei Gongzi perlahan-lahan menjadi tenang, meskipun wajahnya masih pucat, dia jauh lebih tenang. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baru saja terluka?" Mei Gongzi bertanya dengan lembut. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kemampuan penyembuhan diriku sangat kuat sekarang, dan cederanya tidak serius, aku akan segera baik-baik saja." Dengan tubuh emas yang sempurna, tidak perlu menggunakan Nirvana Rebirth dari Undying Fire Phoenix Clan, dan tempat di mana dia dilukai oleh Great White Demon Emperor baru saja pulih dengan cepat. Ini juga merupakan kepercayaan diri Tang San untuk berani melawan Kaisar. Soul Land 5 Chapter 762 Pembalasan selalu harus dibalas. Mei Gongzi meraih tangan Tang San dan berbisik, "Berjanjilah padaku, kamu pasti baik-baik saja. Setelah kamu kembali, jangan terlalu bersemangat." Tang San mengangguk perlahan, emosi kompleks melintas di matanya. "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Mei Gongzi berkata dengan lembut, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Setidaknya, kami dapat dianggap sebagai orang terkuat dalam sejarah umat manusia. Kami bekerja keras, dan ketika kami menjadi kaisar, kami akan bisa benar-benar melindungi suku kita." Oke. Meski keduanya saling menghibur, mereka masih bisa merasakan kesedihan mendalam dan kemarahan yang tak terkendali.
Ini, Tang San tiba-tiba berbisik. Tubuh Mei Gongzi sedikit gemetar dan menundukkan kepalanya tanpa sadar, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kakeknya. Sinar cahaya berkedip, aura dingin menyapu, dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar muncul seperti embusan angin, tatapannya langsung terkunci pada Tang San. Tang San juga menundukkan kepalanya dan memeluk Mei Gongzi. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap mereka dengan mata menyala. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah mengetahuinya? Sekarang setelah mereka kembali, mereka pasti tidak mau menyerahkan segalanya tentang istana leluhur. Tang San perlahan mengangkat kepalanya, matanya menjadi damai. Yang mulia, aku ingin mengajukan pertanyaan, karena pengadilan leluhur berpikir bahwa manusia sangat kecil, mengapa harus membatasi manusia? Mengapa manusia tidak dapat dianggap sebagai anggota klan monster, semacam klan monster? Monster, apakah karena manusia pada dasarnya lemah? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menjawabmu dengan kata-kata Tianhu. Tianhu mengatakan bahwa meskipun manusia lemah, mereka jauh lebih bijaksana daripada kelompok lain. Bakat kelompok itu sendiri penting, tetapi otak lebih penting. Kamu harus cukup pintar untuk menemukan peluang. Sepertinya manusia tidak memiliki bakat, tetapi mereka dapat mencapai transformasi Dewa Iblis. Kecepatan reproduksi manusia melebihi kebanyakan monster, belum lagi roh. Jika kelompok seperti itu tidak dibatasi, maka masa depan adalah sangat mungkin melahirkan leluhur. Keluarga merupakan ancaman besar. Bukankah penampilanmu membuktikan ini? Itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kamu adalah pemilik garis keturunan super pertama yang pernah aku lihat. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah membegalmu secara langsung, tidak akan ada masalah di masa depan. Tianhu membegal kalian manusia, kebencian ini, aku yakin kalian tidak akan melupakannya. Dalam kata-kata manusia kalian, ini normal. Ada juga yang mengatakan bahwa kalian manusia adalah elf di antara makhluk hidup, dengan kemampuan berkomunikasi dengan dunia yang tidak dimiliki spesies lain, dan disukai oleh langit dan bumi. Hanya saja di bintang Falan, keberuntungan. Inilah yang dikatakan nenek Xiao Mei kepadaku. Sampai dia meninggal, dia mengira dia adalah manusia, dan dia tidak mengira dia monster karena darah keluarga monster. Ini juga merupakan hal yang sangat aneh tentang manusiamu. Tampaknya kamu tidak melepaskan identitas manusiamu karena kelemahan manusia itu sendiri, melainkan mengidentifikasi dengan identitas manusiamu Anda. Ini juga sesuatu yang aku tidak cukup mengerti dan memahami. Tang San memandang Kaisar Iblis Harimau Putih besar dan berkata, istrimu benar, menurut pendapatku, manusia adalah roh dari segala sesuatu. Itu benar, di plane ini, manusia tidak memiliki bakat yang kuat, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk menerima hadiah apapun. Aku tahu mengapa bintang Falan yang besar tidak dapat hidup berdampingan dengan damai, karena plane apapun adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Oleh karena itu, aku juga mengerti mengapa istana leluhur meminta Xiao Mei untuk sepenuhnya menjadi monster untuk menjadi seorang kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu mengerti segalanya, apa yang akan kamu lakukan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa melakukan apapun di masa depan. Aku dapat memberitahumu satu hal. Alasan mengapa aku dapat mencapai garis keturunan super dan akhirnya dikenali oleh plane bintang Falan, itu karena aku berjanji kepada plane bahwa jika aku memiliki kekuatan yang melebihi tingkat kaisar di masa depan, aku tidak akan mengganggu keseimbangan plane bintang Falan, dan bahkan membantu plane menjaga keseimbangan. Raja Iblis Harimau Putih berkata, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan menargetkan iblis dan roh di masa depan? Tang San menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, itu tidak mempengaruhi keseimbangan planet ini. Seperti yang kamu katakan, karena ada kebencian, itu harus dilunasi. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apakah kamu benar-benar takut bahwa aku akan membegalmu sekarang? Aku melihat potensi garis keturunan super dalam dirimu, apakah kami masih membiarkanmu tumbuh dewasa? Ini adalah istana leluhur, kamu tidak bisa terbang. Tang San masih menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah lagi. Pertama-tama, meskipun ini adalah istana leluhur, jika aku bersikeras untuk pergi, tidak ada keberadaan yang dapat menghentikanku. Kedua, di dunia ini, bagiku, yang paling penting adalah Xiao Mei. Jika dia baik-baik saja, suasana hatiku akan tetap stabil. Kamu tidak akan melakukan apapun padaku dengan mudah demi dia, jika tidak,
kamu tidak akan menunggu sampai sekarang, kamu dapat menghentikan kami untuk pergi sebelumnya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan dingin, apakah kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu sekarang? Tang San berkata, jika aku melakukan segalanya, maka kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Karena aku dapat menghancurkan sebagian dari keberuntungan klan Tianhu, aku dapat menghancurkan keberuntungan seluruh istana leluhur. Aku tidak tahu apakah kamu percaya atau tidak. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya dengan suara yang dalam, saat ini, kamu masih berani mengancamku. Tang San berkata, ini bukan ancaman, aku hanya mengatakan fakta. Alasan mengapa aku tidak menghancurkan semua keberuntungan klan rubah surgawi adalah karena aku tidak ingin seluruh benua Falan hancur, endingnya akan berbeda kali ini. Tentu saja, aku tidak menyangkalnya, ini juga karena sebagian besar dari kita manusia tinggal di berbagai belahan benua. Yang mulia, jika aku benar-benar pergi dengan Xiao Mei, maka tidak akan ada ruang bagi kita untuk berbalik di dunia masa depan. Jadi, ketika aku kembali dengan Xiao Mei, dia akan tetap menjadi penguasa kota Keri, dan aku masih akan membantunya di masa depan. Dia tidak akan menjadi monster, dia akan selalu menjadi manusia. Aku juga. Mendengarkan kata-kata keras Tang San, mata Kaisar Iblis Harimau Putih penuh dengan niat membegal. Kalau begitu aku meninggalkanmu sekarang, bukankah aku meninggalkan musuh untuk istana leluhur? Tang San tersenyum cerah dan berkata, ya, itu saja. Selain itu, aku membutuhkan dukunganmu, di masa depan, kamu akan berada di pihak kami. Jika aku tidak salah, Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya memintamu untuk mengambil tindakan ketika dia menyerang pemukiman manusia, tetapi dialah yang mengambil tindakan pada akhirnya. Xiao Mei menyimpan dendam, dan dibenci oleh Bibi Sukin. Kepentingan yang kamu tempatkan pada keluarga adalah alasan mendasar mengapa aku membawa Xiao Mei kembali. Kalau tidak, aku tidak akan membawanya kembali sama sekali. Oleh karena itu, aku juga menyimpulkan bahwa kamu tidak akan membegalnya. Bagaimanapun, dia adalah cucu perempuanmu. Faktanya, itu juga satu-satunya warisan garis keturunanmu. Rasa dingin di mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahkan lebih intens. Kamu tahu, aku ingin membegalmu lebih banyak lagi. Apakah itu kamu atau pria itu Wang Qing, orang-orang sepertimu seharusnya tidak ada di dunia ini. Tang San berkata, dengarkan aku. Karena kamu telah menemukan garis keturunan superku, itu berarti kamu mengetahui rahasia terpenting kami, jadi kamu harus berdiri di pihak kami. Aku ingin bertanya kepadamu, saat itu, dari mana garis keturunan mutanmu berasal? Selama kamu baru lahir, bagaimana klanmu, klan monster harimau, memperlakukanmu? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak menyangka Tang San mengajukan pertanyaan seperti itu, ekspresinya berubah, matanya sedikit menyipit, dan beberapa gambar melintas di benaknya. Solen 5 Chapter 763 Bibi Kristal. Tang San berkata, aku tahu orang-orang dari klan Liger, dan aku memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka tidak pernah diakui oleh klan Singa dan Harimau, hanya karena mereka adalah darah campuran. Kamu adalah mutan, kamu hanya lahir. Kadang-kadang, aku takut itu juga dianggap sebagai anomali. Apakah kamu bersenang-senang sampai kamu menunjukkan bakat luar biasamu? Jadi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki orang yang nyata di dunia ini? Kamu tidak. Aku percaya bahwa klan monster harimau telah menggunakan banyak metode dan menemukan banyak pasangan untukmu. Namun, kita semua tahu bahwa sulit bagimu untuk memiliki lebih banyak keturunan, jadi hanya ada satu harimau putih, bukan klan harimau putih. Alasan mengapa kamu sangat menghargai Xiao Mei dan Bibi Sukin adalah karena mereka adalah satu-satunya keturunanmu, dengan warisan garis keturunanmu, dan hanya merekalah kerabatmu. Jika aku memberitahumu, di masa depan aku akan membawa mereka keluar dari plane ini dan pergi ke alam yang lebih tinggi, di mana mereka bisa menjadi abadi, dan aku bisa pergi denganmu. Apakah kamu ingin pergi? Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu bertanya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang abadi? Plane tingkat lain hanyalah sebuah imajinasi. Plane bintang Falan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada Feng Hao Douluo yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapa yang dapat menyentuh tingkat yang lebih tinggi? Apakah kamu pikir kamu dapat melakukannya dengan garis keturunan super? Seberapa mudah untuk menembus keterbatasan plane? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku akan menggunakan fakta untuk membuktikan kepadamu bahwa apa yang aku katakan itu mungkin.
Mengatakan itu, cahaya dan bayangan muncul di belakang Tang San, dan roda cahaya yang muncul selama pertempuran dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar muncul lagi. Kaisar Perak Biru Kekacauan duduk di tengah, dikelilingi oleh 8 jejak besar. Pada saat yang sama, di antara 8 jejak besar, cahaya kecil menyala, berubah menjadi sosok dan muncul di depan Tang San. Rambut panjang sebening kristal, tubuh tembus pandang, seolah-olah seluruh orang diukir dari kristal. Bahkan Mei Gongzi melihat Jingjing untuk pertama kalinya. Gadis yang terlihat baru berusia 12 atau 13 tahun ini sangat cantik dan memiliki aura yang halus. Ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjadi waspada dan menatap Jingjing dengan mata terbakar. Jingjing menoleh untuk melihat Tang San dan berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini untuk manusia, dan kamu tidak bisa dianggap manusia sama sekali, kan?" Tang San berkata, Tidak peduli kapan, aku manusia. Karena aku manusia, aku bisa sampai ke tempatku dulu." Jingjing menghela nafas pelan dan berkata, "Oke, aku tetap masuk ke mobilmu, kenapa aku harus membantumu?" "Baihu, apa kamu tidak kenal Bibi Kristal?" Pupil Kaisar Iblis Harimau Putih menyusut seketika, ketika dia mendengar kata-kata, Bibi Kristal, tanpa sadar dia mundur selangkah dan menjatuhkan meja kopi di belakangnya. Jingjing mengerutkan kening dan berkata, "Ini masih sangat ceroboh. Aku memukulmu selama sebulan, hanya untuk membuatmu menyingkirkan masalah ini. Bahkan pada usia ini, kamu masih sama. Kamu, benar-benar." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa mempercayainya, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Karena, dengan gelar Bibi Kristal, hanya ketika mereka berdua bertemu sendirian, Kaisar Iblis Kristal Besar akan memanggilnya begitu. Di dalam hatinya, status Kaisar Iblis Kristal sangat tinggi. "Bibimu, apakah aku begitu mudah tiada? Aku baru saja menyerahkan tubuh asliku dan mengikuti Tang San untuk dilahirkan kembali sekali. Kamu bisa percaya apa yang dia katakan? Lagi pula, kamu sendirian sekarang, sama sepertiku. Tua itu tidak terlalu besar, tetapi kamu telah melihat akhirku, cepat atau lambat kamu harus berurusan dengan jumlah Souyuan yang terbatas. Mengapa kamu tidak mengikuti kami?" Kaisar Iblis Harimau Putih Besar benar-benar terkejut, dia pikir dia mengerti bahwa garis keturunan Super Tang San, bencana yang mengerikan itu, disatukan oleh Tang San dan Kaisar Iblis Kristal Besar. Ini membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Itu benar, hanya Feng Hao Douluo seperti Crystal Demon King yang bisa membawa perubahan mengerikan seperti itu. Tidak tiada, Bibi Kristal tidak benar-benar tiada, tetapi terlahir kembali, dan sepertinya dia masuk ke tubuh Tang San. Tidak heran jika anak ini hampir bisa menahan serangannya sebelumnya, dan dia baru saja menyelesaikan bencana. Untuk sementara, hati Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sedikit kacau. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, "Aku tidak ingin memberitahumu sepagi ini. Karena kejadian ini terjadi tiba-tiba, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Yang mulia Baihu, kamu adalah kakek Xiao Mei, jadi aku bersedia memberitahumu semuanya. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memberikannya kepadaku." Aku menjawab, "Xiao Mei akan terus tinggal bersamamu. Aku akan kembali ke kota Keri untuk mengurus akibatnya, dan kemudian datang untuk menjemputnya. Aku harap kamu bisa memikirkannya selama ini." Jika Tang San hanya berbicara dalam bahasa sehari-hari, mustahil bagi Kaisar Iblis Harimau Putih untuk mempercayai apa yang dia katakan tentang plain lain. Namun, begitu Kaisar Iblis Kristal Besar muncul, itu berbeda. Crystal Demon King memiliki status yang sangat tinggi di hati semua kaisar. Hampir semua kaisar, terutama Kaisar Iblis Besar dari Kekaisaran Tianyu, telah mendapat manfaat darinya. Saat itu, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjadi seorang kaisar dengan aura pembegal, jadi seringkali ada situasi di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kaisar Iblis Kristal Besar mengalahkannya selama sebulan berturut-turut, membantunya menstabilkan aura pembegalnya dan membuatnya dapat dikendalikan, dan begitulah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang kemudian menembus langit. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Kaisar Iblis Kristal. Ini juga alasan mengapa ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengatakan bahwa pemrakarsa bencana adalah Kaisar Iblis Kristal, semua kaisar yang hadir tidak mengatakan apapun terhadapnya. Karena pengaruh Kaisar Iblis Kristal terlalu besar. Jingjing memandang Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu ragu-ragu? Apakah kamu pikir mobil ini sangat bagus? Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak yang aku bayar untuk masuk ke dalam mobil. Tang San lebih dari milikmu, hati. Apa yang dia pikir lebih kuat, dia adalah orang paling menjanjikan yang pernah kulihat."
Adapun ketinggian apa yang bisa dia capai di masa depan, kamu akan melihatnya nanti. Juga, bahkan jika kamu tidak mau, jangan berdiri di sisi yang berlawanan dari kita. Aku sekarang katakan yang pasti adalah jika dia ingin membegalmu dengan cara apapun, kamu akan tiada. Jangan melihatnya sebagai Raja Iblis, tetapi dia bisa melakukannya. Yah, begitulah itu, aku akan kembali tidur. Setelah berbicara, Jingjing berubah sebagai sinar cahaya, ia menyatu kembali ke roda lampu di belakang Tang San. Di depan Kaisar Iblis Harimau Putih dan Mei Gongzi, dia akhirnya tidak memanggil ayah Tang San, jika tidak, itu akan semakin menumbangkan kognisi Kaisar Iblis Harimau Putih. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar yang memandang Tang San benar-benar berubah. Kata-kata Kaisar Iblis Kristal besar barusan tampaknya menyiratkan bahwa kali ini transendensi, terobosan, dan situasi mereka saat ini semuanya didominasi oleh manusia ini, bukan dia yang mendominasi. Kaisar Iblis Kristal tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Kaisar Iblis Harimau Putih dapat mendengar rasa hormat Kaisar Iblis Kristal terhadap Tang San. Dalam sekejap, hatinya dalam kekacauan, dan aura pembegalnya terhadap Tang San benar-benar mereda. Tang San berkata kepada Mei Gongzi di sampingnya, "Xiao Mei, maka kamu harus tinggal di sini dulu. Jika kamu menghadapi bahaya, hubungi aku, dan aku akan bergegas secepat mungkin." Ya, Mei Gongzi mengangguk, mengepalkan tangannya, dan berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi, jangan terlalu sedih. Dia secara alami tahu hubungan antara Tang San dan mitra itu, tetapi dia tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di pemukiman manusia, dan siapa yang tiada. Jika seorang teman atau guru benar-benar tiada, suasana hati Tang San pasti akan sangat terpengaruh. Solen 5 chapter 764 kebencian itu dalam seperti laut. Murid Tang San sedikit menyusut, dan kebencian yang intens melintas di matanya. Tidak peduli siapa yang tiada, tidak peduli berapa banyak orang yang tiada, dia ingat perseteruan darah ini. Di masa depan, dia pasti akan membuat iblis dan klan Falan, terutama klan Tianhu, membayar 10 kali lipat harganya. Kaisar Iblis Harimau Putih tiba-tiba berkata, seharusnya tidak banyak orang yang meninggal. Aku memberitahu Ibu Xiao Mei sebelumnya, dan memintanya untuk membubarkan manusia di pemukiman sesegera mungkin. Aku mengatakan kepadanya, ini agar kamu bisa melewati pembekalan. Agaknya dia masih bisa. Tapi setelah aku pergi dengan Tianhu hari itu, aku masih merasakan ada manusia di sana, tapi jumlahnya tidak jelas. Begitu kata-kata ini keluar, mata Tang San tiba-tiba menyala, kesannya tentang Kaisar Iblis Harimau Putih besar jauh lebih baik. Mei Gongzi sangat gembira, jika ibunya benar-benar memecat sebagian besar orang, itu akan menjadi keberuntungan di antara kemalangan. Kakek. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan dingin, aku tidak setuju dengan sudut pandang Tianhu. Aku tidak pernah merasa bahwa manusia adalah ancaman. Selain itu, klan Iblis Harimau tidak dapat melahirkan anakku, tetapi manusia melahirkan anakku, keturunan bagiku. Aku karena ini, itulah yang membuat orang merasa baik. Senyum langka muncul di wajah Tang San, kamu melakukan ini untuk Xiao Mei, aku khawatir akan sulit baginya untuk melakukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan marah, terserah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin kembali, kembalilah dengan cepat dan lihat sendiri. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengangguk kepada Kaisar Iblis Harimau Putih besar, dan berkata, Yang mulia, aku telah menyinggungmu sebelumnya, aku minta maaf. Aku akan mengambil langkah dulu, dan Xiao Mei akan diserahkan kepadamu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kaisar Iblis Harimau Putih barusan, suasana hati Tang San tiba-tiba meningkat pesat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mei Gongzi, dia segera memasuki formasi teleportasi, mengaktifkan menara ruang dan waktu, dan berteleportasi. Melihat tempat di mana Tang San menghilang, Kaisar Iblis Harimau Putih besar menghela napas keruh, menatap Mei Gongzi lagi, dan berkata, dari mana kamu tahu orang aneh ini? Ya, dia hanya bisa menggambarkan Tang San sebagai aneh. Sekarang, dia tidak pernah berharap bahwa bahkan Kaisar Iblis Kristal akan bekerja sama dengan Tang San sebagai pemimpinnya. Itu adalah Crystal Demon King, bibi kristalnya. Ini luar biasa. Mendengar pertanyaan Kaisar Iblis Harimau Putih, Mei Gongzi tercengang. Dalam benaknya, penampilan melihat Tang San untuk pertama kalinya tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itu, dia masih kurus dan kecil, dia berlari ke toko tes susu untuk membeli tes susu, dan kemudian menatap lurus ke dirinya sendiri. Dia ingat mata Tang San dengan sangat jelas saat itu. Memikirkannya sekarang, pada waktu itu,
dia sangat kecil, tetapi matanya sangat rumit, seolah-olah penuh dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bereinkarnasi hanya untuk menemukannya dan memperbarui hubungannya dengan dirinya yang terlahir kembali. Cintanya lebih tinggi dari langit. Dalam pikiranku, potongan-potongan gambar yang muncul ketika aku dikenali oleh Tianji Ling dan berhasil melewati kesengsaraan tampak sedikit lebih jelas. Perasaan Mei Gongzi untuk Tang San menjadi lebih kuat di hatinya. Lembah emas. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, Tang San muncul di gua lembah emas. Nafas kehidupan yang kaya berhembus. Energi kehidupan yang dipancarkan oleh pohon emas semakin kuat. Aura kehidupan yang sangat kaya membawa kehangatan dan kenyamanan, membuat Tang San merasa sedikit lebih baik. Dengan sapuan indera ilahi, dia merasakan semua kehidupan di lembah emas. Hong Yi, kemarilah. Gadis-gadis bernama merah semuanya ada di sana, meskipun mereka kadang-kadang pergi ke kota Keri untuk mengalami kehidupan, tetapi sejak Tang San pergi terakhir kali, mereka semua kembali ke sini. Tang San memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak kembali setelah tahun itu, mereka akan pergi ke Zhang Haoxuan dan mematuhi pengaturan Zhang Haoxuan. Tang San segera merasakan kegembiraan Hong Yi, dan dalam beberapa tarikan napas, sosok-sosok bergegas masuk dari luar. Tidak hanya si merah, tetapi semua gadis dengan nama merah ada di sini. Tuan, kamu akhirnya kembali, aku pikir kamu tidak menginginkan kami lagi. Hong Yi membawa gadis-gadis dengan nama merah ke Tang San dan jatuh ke tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Tang San melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut segera mengangkat semua gadis ini. Dia telah mencapai tingkat dewa, akumulasinya sendiri telah sepenuhnya dicerna, dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia melepaskan kesadarannya dan hanyut, dan keadaan gadis-gadis bernama merah semua dalam persepsinya. Gadis-gadis itu berdiri, mata mereka merah. Terakhir kali Tang San meninggalkan tenggat waktu 1 tahun sebelum dia pergi, pada saat itu, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar harus terjadi, tetapi Tang San tidak menjelaskan banyak kepada mereka. Hari-hari ini, mereka hanya hidup seperti bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa semua yang mereka miliki diberikan oleh Tang San, dan hati mereka penuh dengan rasa terima kasih dan keterikatan kepada Tang San. Melihat kembalinya Tang San, mereka langsung lega, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Tang San berkata kepada Hong, kamu kendalikan emosimu dulu, aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Katakan. Hong Yi menyeka air matanya dan datang ke Tang San. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, apakah sesuatu terjadi pada pemukiman manusia? Bagaimana situasinya sekarang? Berapa kerugiannya? Hong Yi stagnan, dan menundukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kesedihan dalam emosinya. Itu memang kecelakaan. Kami juga mendengar apa yang dikatakan prajurit Liger setelah mereka kembali ke lembah. Tuan, jangan terlalu sedih. Begitu Tang San mendengar ini, hatinya tenggelam, silakan, aku siap secara spiritual. Hongdao, sekitar sebulan yang lalu, pemukiman menerima berita bahwa semua orang akan diberhentikan sementara. Alasan spesifik tidak disebutkan. Kemudian sebagian besar orang diberhentikan. Banyak yang datang ke pegunungan Keri dan diselesaikan oleh wali kota. Namun, masih ada sebagian orang yang enggan keluar dari pemukiman. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya memiliki rumah sendiri, dan bahkan jika dalam bahaya, mereka masih membutuhkan seseorang untuk menjaga rumah. Di sana, dan di masa depan, tidak peduli hidup atau tiada, ia akan hidup berdampingan dengan penghuninya. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San mau tidak mau menutup matanya kesakitan. Kaisar Iblis Harimau Putih memberikan berita sebelumnya, dan itu mungkin tidak terlalu jelas, jika tidak, Kaisar Iblis Tianhu pasti akan memperhatikan. Faktanya, hanya Sukin yang akan diselamatkan oleh Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Adapun manusia lain, dia tidak melihatnya di matanya. Berapa banyak orang yang tertinggal? Suara Tang San sedikit bergetar. Hong Yi menarik napas dalam-dalam, tersedak dan berkata, total, ada 4.762 orang. Tang San mengepalkan tinjunya dalam sekejap, 4.762 orang, 4.762 nyawa musnah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sungguh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pada saat ini, Tang San merasa hatinya terpotong oleh pisau, karena dia mengabaikan ketakutan Kaisar Iblis Rubah Surgawi terhadap manusia, sehingga menyebabkan tragedi seperti itu. Meskipun ini jauh lebih baik daripada kematian imajiner lebih dari 100.000 orang, itu juga 4.762 nyawa.
Menurut rencana awal Tang San, selama dia bisa menerobos untuk menjadi dewa kali ini, dan membantu Mei Gongzi berhasil dalam pembekalannya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan istana leluhurnya di masa depan. Manusia terus bermigrasi ke pulau-pulau dan membangun pemukiman di luar benua Falan. Manusia benar-benar dapat memiliki ruang hidup mereka sendiri. Pada saat itu, pemukiman kota Keri tidak diperlukan. Itu benar, dia berjanji kepada Plain Bintang Falan, untuk tidak menghancurkan keseimbangan plain ini, tetapi tidak menghancurkan keseimbangan tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Dia ingin membangun sistem kultivasi milik umat manusia, dan membuka jalan bagi umat manusia untuk mencapai langit di masa depan. Meskipun proses ini sangat rumit dan memakan waktu lama, manusia yang tumbuh dengan cara ini dapat menjadi penguasa plain ini di masa depan.